Dan tentu tujuan ini semua adalah untuk membebaskan batin kita dari pengotor batin. Untuk supaya suatu saat dengan praktek-praktek seperti ini, kebebasan atau nibbana dapat direalisasi. Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Malam hari ini sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan, bahwa kita akan bersama-sama membahas salah satu sutta yang tadi pagi kita sudah bersama-sama membacanya, yaitu Maha Rahulo Wada Sutta, yang sebenarnya secara singkat juga telah disampaikan oleh Bante Sandakaru Mahathera. Dan sutta ini sangat penting untuk kita bahas karena memiliki, kalau kita boleh mengatakan, ajaran inti Sang Buddha. Sutta ini memberikan pedoman bagi kita untuk bagaimana kita melihat batin dan jasmani kita. Utamanya adalah melihat 5 gugusan kita. Apa yang mesti kita lakukan. Sutta ini juga memberikan pedoman bagi kita untuk bagaimana memanage pikiran kita yang selalu bergejolak, yang selalu diserang oleh suka maupun tidak suka. Apa yang mesti kita lakukan. Sutta ini juga memberikan petunjuk bagi kita untuk bagaimana kita terutama mempraktikkan meditasi baik samatha maupun vipassana, yang tentu tujuannya adalah untuk mencapai tujuan tertinggi kita mempraktikkan ajaran Sang Buddha, yaitu nibbana. Maka sangat penting, sangat bahkan dibutuhkan oleh kita untuk memahami Sutta Maha Rahulo Wada Sutta, yang walaupun khotbah-khotbah yang kita baca sejak tadi pagi sampai nanti lusa besok adalah khotbah-khotbah yang terdapat di dalam Bhikkhu Wagga atau di dalam Majjhima Nikaya, khususnya Bhikkhu Wagga, yang itu adalah khotbah-khotbah yang disampaikan terutama oleh Sang Buddha, yaitu ada 9 khotbah yang disampaikan oleh Sang Buddha, ada 1 khotbah disampaikan oleh Bante Sariputta, yang itu diberikan untuk para bhikkhu, akan tetapi ini pun juga sangat baik untuk kita pahami, termasuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tidak hanya untuk para bhikkhu, karena ini berkenaan dengan inti ajaran Sang Buddha. Khotbah Maha Rahulo Wada Sutta ini adalah khotbah yang diberikan oleh Sang Buddha kepada Bante Rahula, yang sesungguhnya pada saat itu beliau masih sebagai seorang samanera. Tidak disebutkan di dalam khotbahnya, tetapi sesuai dengan kitab ulasan dan juga sumber lain, bahwa pada waktu itu beliau masih berumur 18 tahun. Yang kita tahu, seseorang bisa diupasampada menjadi seorang bhikkhu ketika berumur 20 tahun. Walaupun kemudian dihitung sejak di dalam kandungan, tetapi harus 20 tahun. Artinya pada waktu itu beliau masih sebagai seorang samanera. Bahkan khotbah yang pertama, yaitu Ambalatika Rahulo Wada Sutta dari Bhikkhu Wagga ini, diberikan oleh Sang Buddha bahkan ketika Bante Rahula masih berumur 7 tahun. Jadi walaupun di sana disampaikan Ayasma Rahulo, artinya Bante Rahula, tetapi beliau masih berumur 7 tahun sebagai seorang samanera. Kalau kita melihat sejarah kehidupan Bante Rahula juga sebenarnya sangat menarik, sangat memberikan inspirasi bagi kita. Kita tahu bahwa Rahula ini adalah putra Sang Buddha sendiri. Dan Rahula ini ketika baru dilahirkan, di hari ia dilahirkan, ditinggal oleh ayahandanya, Pangeran Siddhartha, yang meninggalkan Rahula
demi untuk mencari jalan yang membawa kepada kebebasan nibbana. Dan ketika Sang Buddha kembali ke Kapilavastu, pada waktu itu Rahula masih berumur 7 tahun. Dan oleh ibundanya pada waktu itu, yaitu Dewi Yasodhara, Rahula diminta untuk memperoleh warisan, untuk mendapatkan warisan dari Sang Buddha. Karena walaupun bagaimanapun, walaupun beliau adalah seorang Buddha, tetapi secara kasat mata itu adalah ayahandanya. Maka Dewi Yasodhara meminta Rahula untuk pergi ke Sang Buddha meminta warisan. Namun warisan apa yang diberikan oleh Sang Buddha? Ternyata beliau Sang Buddha meminta Bante Sariputta untuk memberikan penahbisan kepada Rahula sebagai seorang samanera. Dan Rahula kecil menuruti apa yang diminta oleh Sang Buddha, menjadi seorang samanera. Mungkin kita berpikir, mungkin Rahula itu masih kecil, sehingga apapun yang dikatakan oleh Sang Buddha pokoknya dituruti. Tanpa tahu bahwa nanti ketika hidup sebagai seorang petapa, kehidupannya sudah jauh berbeda dari ketika masih sebagai umat awam. Dan kita tahu Rahula ini tinggal di kerajaan, hidup dengan sangat mewah. Seperti halnya Pangeran Siddhartha. Walaupun ia hidup selama 7 tahun, tetapi selama itu ia hidup dalam kemewahan. Apapun yang diminta pasti dituruti. Karena dia adalah seorang cucu raja. Sehingga mungkin orang berpikir, oh paling-paling nanti kalau dia sudah jadi samanera, kemudian merasakan kesulitan sebagai seorang pertapa, paling dia akan kembali ke istana. Tetapi ternyata tidak demikian. Semenjak Rahula ini hidup sebagai seorang samanera, dia dikenal sebagai seorang samanera yang sangat patuh, yang tidak pernah mengeluh. Dan bahkan seorang samanera yang sangat humble, yang sangat rendah hati. Sampai suatu saat ketika ada peraturan bahwa seorang samanera tidak diperbolehkan tidur satu kuti dengan seorang biku, pada waktu itu Rahula mencari kuti yang kosong tapi tidak menemukan. Lantas apa yang dia lakukan? Dia masuk ke jamban, masuk ke toilet untuk tidur di sana. Dan tidak mengeluh, tidak komplain, tidak menjadi marah. Dalam kesempatan yang lain bahkan ketika Rahula, bahkan putih Rahula sendiri ditempati oleh para biku yang baru datang, apa yang dia lakukan? Dia mencari kuti yang kosong tapi tidak menemukan dan dia tidur di luar kuti. Padahal dia adalah anak seorang pangeran. Dia adalah putra dari Sang Buddha. Tetapi dia mampu mempraktikkan kehidupan sebagai seorang samanera dengan sangat tekun, humble, dan dia hidup dengan sangat sederhana. Bahkan setiap pagi, ia punya kebiasaan mengambil satu genggam pasir, kemudian dilempar, dan dia berpikir, semoga hari ini saya mendapatkan nasihat dari para guru sebanyak butiran pasir ini. Itulah Rahula. Semenjak kecil, ia sudah menampakkan kehidupan yang betul-betul serius di dalam mempraktikkan ajaran sang guru. Bahkan ketika belum mencapai kesucian arahanta, Sang Buddha menetapkan beliau sebagai seorang biku yang terunggul di antara biku lainnya di dalam sikamana. Sikamana adalah latihan. Di dalam keseriusan, di dalam latihan, beliau adalah yang terunggul. Itu adalah Bante Rahula. Tetapi kemudian dalam khutbah Maharahulo Wada Sutta, Bante Rahula pada saat waktu itu diceritakan beliau sedang berpindah patah mengikuti Sang Buddha. Dari belakang Rahula melihat bahwa Sang Buddha ini
memiliki tubuh yang sangat menawan, tubuh yang sangat gagah, memiliki 32 tanda Mahapurisa, 32 tanda manusia besar, sangat menawan. Dan pada waktu itu Rahula ini sudah berumur 18 tahun, sehingga secara fisik sudah besar juga. Dan ketika melihat Sang Buddha demikian dengan pikiran yang sebenarnya, kalau di dalam Dhamma pikiran seperti ini juga bagian kotoran batin, kemudian melihat ke dalam dirinya. Seperti hanya Sang Buddha yang begitu gagah, begitu menawan, demikian pula saya. Bahkan di dalam kitab Pengulas dikatakan, seperti Sang Buddha yang memiliki 32 tanda Mahapurisa, saya juga punya. Itu Rahula, sangat gagah. Kemudian ia berpikir, kalau seandainya Sang Buddha tidak menjadi seorang Buddha, tetapi menjadi seorang Raja Cakrawati, Raja dunia, yang memimpin dunia, maka saya sudah dipastikan menjadi jenderalnya. Nah itulah kemudian Sang Buddha melihat pikiran yang muncul pada Samanera Rahula ini, belum menoleh ke belakang dan memberikan nasihat. Nasihatnya adalah, wahai Rahula, apapun bentukan jasmani, baik yang lampau, yang akan datang, ataupun yang sekarang, baik secara internal maupun secara eksternal, baik jasmani yang dikatakan sebagai kasar maupun yang lembut, yang dikatakan sebagai hina maupun yang mulia, inferior atau superior, baik jasmani yang dekat maupun yang jauh, apapun bentukan jasmani, itu harus dilihat dengan kebijaksanaan yang benar. Dilihat dengan kebijaksanaan bahwa ini bukan milikku, bahwa jasmani bukan milikku, bahwa jasmani bukan aku, bahwa jasmani bukan diriku. Melihat dengan kebijaksanaan. Dan ketika itu disampaikan, Samanera Rahula yang cerdas kemudian bertanya, apakah ini hanya berlaku untuk jasmani? Kemudian Sang Buddha mengatakan, tidak hanya untuk jasmani saja. Juga diberlakukan perenungan demikian, juga diberlakukan untuk melihat 4 gugusan lainnya. Perasaan, persepsi, bentukan-bentukan pikiran, dan juga kesadaran. 4 gugusan lainnya pun harus dilihat sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Mengapa mesti melihat dengan cara demikian? Karena pada saat kita menganggap apakah jasmani, perasaan, bentukan-bentukan pikiran, atau persepsi ataupun kesadaran sebagai milik, ini adalah sebab penderitaan. Dan ketika kita menganggap ini adalah milikku, sesungguhnya ini merupakan manifestasi dari tanha. Manifestasi dari nafsu keinginan. Yang kita tahu, nafsu keinginan adalah sebab penderitaan. Ketika kita menganggap perasaan adalah milikku, jasmani adalah milikku, begitu jasmani kita berubah dari yang tadinya sehat menjadi sakit, dari yang tadinya muda menjadi tua, apa yang terjadi? Kita menderita karena menganggap jasmani sebagai milik. Demikian pula ketika menganggap perasaan kita sebagai milik, begitu ada perubahan dari yang menyenangkan menjadi tidak menyenangkan. Begitu perubahan terjadi, sementara anggapan kita adalah perasaan adalah milik, maka kita menderita. Maka seringkali kita mendengar, ketika ada seseorang yang datang, memperlakukan seseorang dengan tidak baik, kalau tidak hati-hati kemudian berpikir,
dia telah menghancurkan perasaanku. Dan pikiran demikian, itu adalah penderitaan. Itu adalah sebenarnya muncul karena tanha. Muncul karena ada pandangan, anggapan bahwa perasaan adalah milikku. Dan tidak hanya perasaan, persepsi. Bentuk-bentuk pikiran, kesadaran ketika dianggap sebagai milik, itu adalah tanha. Yang bermain di sana adalah tanha, adalah nafsu keinginan. Dan itu adalah sebab penderitaan. Dan mengapa Sang Buddha kemudian menasihati kita semua untuk melatih batin kita. Melatih batin kita bahwa ini bukan milikku. Walaupun tentu secara kesepakatan, harus ingat, secara kesepakatan jasmani adalah milik. Karena dalam agama Buddha sebenarnya kebenaran itu ada dua. Kebenaran secara kesepakatan yang disebut sammuti saja, dan kebenaran secara paramata yang hakiki, yang mutlak atau yang tertinggi, yaitu bahwa sesungguhnya sejatinya 5 gugusan, atau kalau kita tidak paham 5 gugusan, paling tidak kita memahami batin dan jasmani kita, bahwa sejatinya batin dan jasmani kita adalah bukan milik, dan itu adalah kebenaran yang tertinggi. Nah, sementara ketika kita mempunyai anggapan bahwa ada aku, jadi kalau yang pertama, etang mawa, ini milikku. Yang kedua, eso hamasmi, ini aku. Ketika kita menganggap bahwa perasaan adalah aku, atau mungkin jasmani adalah aku, atau persepsi adalah aku, bentukan-bentukan pikiran adalah aku, atau kesadaran adalah aku, ini aku. Ini adalah manifestasi dari kotoran batin yang disebut sebagai mana. Mana adalah pembandingan. Ketika muncul persepsi anggapan aku, maka di sana ada pembandingan. Seperti apa? Aku lebih tinggi dari yang lain. Sombong. Bahkan tidak hanya membandingkan seperti aku lebih tinggi, aku lebih kaya, aku lebih pandai, aku lebih bermoral. Tapi bisa pula kemudian muncul pembandingan, aku lebih rendah dari yang lain. Ketika itu muncul, ini pun juga pengotor batin. Ini pengotor batin, ini juga sebab penderitaan. Dan bahkan tidak hanya pembandingan seperti aku lebih tinggi, aku lebih rendah, termasuk aku sejajar. Aku sama dengan yang lainnya. Walaupun seperti ini, di dalam masyarakat tidak pernah dipikirkan, atau dengan kata lain tidak pernah dipertimbangkan karena sesuatu yang biasa, sesuatu yang seperti tidak signifikan. Tetapi di dalam Dhamma, pembandingan seperti ini pun juga kotoran batin. Karena selama ada dualisme, ada aku di sini, ada aku di sana, itu adalah sebab penderitaan. Membanding-bandingkan dengan cara apapun, itu adalah juga pengotor batin, itu adalah sebab penderitaan. Sebagai contoh, kalau kemudian kita merasa diri kita lebih tinggi yang lain dari yang lain, tapi ternyata terlihat bahwa ternyata orang tersebut lebih baik, kita menjadi menderita. Kalau kita kemudian sudah merasa diri kita itu lebih rendah, itu sudah merupakan penderitaan. Bahkan ketika kita berpikir, saya sama dengan yang lain, tapi kemudian terlihat ternyata tidak sama, juga memberikan penderitaan. Maka mana pembandingan itu juga sebab penderitaan. Dan itulah kenapa Sang Buddha kemudian menasihati kepada Bante Rahula, kepada kita semua, Neso hamasmi, bahwa ini bukan aku. Dan yang ketiga, ketika seseorang berpikir bahwa ini diriku, ini sebenarnya bukan masalah pembandingan.
Karena persepsi, anggapan, pandangan bahwa ada diri, ada self, ada roh, ada diri, ada entitas, ada sesuatu yang kekal, itu akan muncul bahkan ketika tidak membandingkan. Dan ketika itu muncul, ini juga sebab penderitaan. Dan ini adalah manifestasi dari pandangan salah, yang disebut sebagai mica didik, yang kadang-kadang hanya disebut sebagai didik. Maka ketika berpikir ini milikku, sebenarnya adalah tanha. Ketika berpikir ini aku, ini adalah mana, pembandingan. Dan ketika berpikir ini diriku, ini adalah pandangan yang salah, didik. Maka Sang Buddha melihat pada waktu itu Bhante Rahula memunculkan pikiran yang sebenarnya membawa kepada anggapan ini milikku. Bahwa tubuh yang indah ini, tubuh yang tampan ini, tubuh yang tegap ini adalah milikku, ini adalah tanha. Dan ini akan membawa kepada pandangan ini aku. Dan pada akhirnya juga membawa kepada pandangan bahwa ada self, ada diri. Maka melihat bahaya itu, Sang Buddha mengingatkan kepada Rahula untuk merenungkan ne tang mama, ne sohamasmi, nak me soata. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Lantas, sebenarnya apa yang menjadi alasan? Kenapa kita mesti berlatih bahwa 5 gugusan ini bukan sebagai milik? 5 gugusan ini bukan sebagai aku yang sebenarnya. 5 gugusan ini sebenarnya kosong dari inti, kosong dari diri. Kenapa? Yang pertama adalah karena 5 gugusan yang selama ini kita anggap sebagai milik, sebagai aku, sebagai yang memiliki diri, sesungguhnya bersifat tidak kekal. Sesungguhnya bersifat terus mengalami perubahan. Tidak bisa dipertahankan. Ketika 5 gugusan ini, jasmani kita, perasaan kita, persepsi kita, bentukan-bentukan pikiran kita, kesadaran kita, terus mengalami perubahan. Tidak bisa dipertahankan, tidak kekal. Lantas di mana kita bisa mengatakan ini adalah milik? Karena kalau betul-betul ini adalah milik yang sejati, maka kita bisa mempertahankan. Tapi jasmani kita tidak bisa kita pertahankan. Jasmani kita terus mengalami perubahan. Semenjak kita lahir, jasmani kita mengalami penuaan. Seiring dengan penuaan yang semakin bertambah, jasmani kita memberikan berbagai macam penyakit. Dan pada akhirnya jasmani kita yang kita anggap sebagai milik, ternyata harus kita tinggalkan. Dengan ketika kematian terjadi pada kita. Jasmani kita sangat rapuh. Jasmani kita sangat fragile. Maka Sang Buddha sering menggunakan istilah bahwa jasmani kita itu seperti anda buto. Apa itu anda buto? Anda itu artinya telur. Buto itu artinya keberadaan seperti telur. Bahwa jasmani kita itu seperti telur. Dengan kata lain, mudah sekali pecah. Jasmani kita mudah sekali pecah. Dan terkadang jasmani kita juga diumpamakan oleh Sang Buddha itu seperti buih. Yang mana seperti buih yang mudah sekali pecah, demikian pula jasmani kita berubah. Terus mengalami perubahan dan mudah sekali hancur. Dan terkadang jasmani kita juga seperti diumpamakan seperti periuk yang terbuat dari tanah liat. Kalau kita membawa periuk, apalagi bawaan kita banyak, kemudian kita harus bertemu atau berhadapan dengan orang lain di tempat yang atau di jalan yang sempit, wah kita harus super hati-hati. Harus hati-hati sekali karena kalau sampai itu jatuh, pecah. Sampai itu ketabrak, pecah. Dan Sang Buddha menyampaikan, jasmani kita juga seperti itu. Seperti periuk, mudah sekali pecah.
Dan karena jasmani kita terus mengalami perubahan, lantas di mana kita bisa mengatakan ini milik yang sejati? Di mana kita bisa mengatakan bahwa ini aku? Sementara jasmani yang dianggap sebagai aku, yang kita terkadang marah ketika mungkin orang bullying, kita marah ketika mungkin seseorang memukul kita, ternyata ini pun juga terus mengalami perubahan. Lantas di mana dikatakan sebagai milik yang sejati? Ketika jasmani ini terus berubah, lantas di mana ada entitas di dalamnya? Ada diri di dalamnya yang dikatakan sebagai kekal, yang dikatakan tidak berubah, itu pun juga tidak ditemukan. Dan ini terjadi tidak hanya jasmani, perasaan kita juga sama. Perasaan kita jauh lebih cepat berubah ketimbang jasmani. Setiap momennya perasaan kita berubah. Dengan kesadaran berubah, maka perasaan juga berubah. Ya, kalau yang sudah pernah belajar Abhidhamma kan dikatakan bahwa perasaan ini merupakan salah satu dari 7 cetasika yang akan muncul di semua cita. Artinya dengan kesadaran berubah, perasaan juga berubah sangat cepat. Tetapi kemudian kita punya persepsi, kita punya anggapan ada perasaan yang kekal. Kita punya anggapan perasaan adalah milikku. Padahal perasaan sudah terus mengalami perubahan. Lantas di mana kita bisa mengatakan perasaan itu adalah milik, itu adalah aku, bahwa di dalam perasaan ada entitas tidak ditemukan karena perubahan. Dan tentu tidak hanya perasaan, persepsi kita juga terus mengalami perubahan. Apa yang kita kenali dengan batin kita terus mengalami perubahan. Bentukan-bentukan pikiran kita terus mengalami perubahan. Dan kesadaran kita, winyana kita, itu juga terus mengalami perubahan. Dan karena perubahan inilah, maka tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah milik yang sejati. Ketika kita mengatakan ini milikku, itu hanya sekadar kesepakatan. Namun sesungguhnya secara paramata tidak ada milik yang sejati. Berkenaan dengan 5 gugusan. Karena semuanya berubah. Yang kedua alasannya adalah kita tidak bisa punya kontrol 100%. Kita tidak bisa punya kuasa 100%. Berkenaan dengan 5 gugusan kita. Jasmani kita. Kalau kita mau katakan punya keinginan, apa yang kita inginkan? Berkenaan dengan jasmani kita. Inginnya adalah tetap muda. Tetapi ternyata ketuaan juga datang. Inginnya adalah tetap sehat. Tetapi ternyata sakit pun juga muncul. Kalau bisa inginnya tetap hidup. Tapi ternyata kematian juga terjadi. Kalau kita melihat perasaan kita, inginnya adalah perasaan yang menyenangkan. Tapi ternyata perasaan yang tidak menyenangkan juga muncul. Kita tidak punya kuasa. Kalau memang betul ini adalah milikku, maka kita punya kuasa. Kalau betul ini adalah aku, maka kita punya kuasa. Kalau betul memang ada sesuatu yang kekal sepanjang masa, ada entitas secara inti, maka kita punya kuasa. Namun ternyata tidak. Dan karena tidak punya kuasa, maka latihan kita adalah netang mama, nesohamasmi, nak meswata. Bahwa ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Yang ketiga adalah 5 gugusan ini sesungguhnya merupakan sumber penderitaan. Sumber penderitaan. Kalau sementara kebanyakan dari kita terkadang ketika sedang menderita, kita mencari kesalahan pada orang lain, mencari kambing hitam, melihat keluar, menganggap yang membuat kita menderita adalah sesuatu yang berada di luar diri kita. Tetapi justru Sang Buddha mengatakan sumber penderitaan adalah diri kita sendiri.
5 gugusan kita ini yang sebenarnya adalah sumber penderitaan. Maka Sang Buddha pernah memberikan satu perumpamaan bahwa 5 gugusan ini seperti perampok. Perampok yang siap membunuh kita. Kenapa? Karena 5 gugusan ini adalah yang membuat kita menderita. Dan kalau salah satu menderita, yang 4 itu juga ikut menderita. Contohnya apa? Kalau jasmani kita sedang sakit, jasmani kita sedang tidak nyaman, ternyata yang tidak nyaman tidak hanya jasmani kita. Perasaan kita juga tidak nyaman. Persepsi kita terhadap kondisi yang kita rasakan juga persepsi yang buruk. Bentukan pikiran kita itu juga tidak nyaman. Yang muncul apa? Kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Itu yang muncul ketika jasmani kita sakit. Dan tentu kesadaran mengikuti. Karena kesadaran mengikuti rupa, vedana, sanya, sangkara. Maka ketika yang 4 ini sakit, kesadaran juga biasanya kesadaran yang buruk yang muncul. Dan kemudian kalau perasaan kita yang sakit, merasa tidak nyaman, ternyata itu juga mempengaruhi jasmani juga. Jasmani juga tidak nyaman. Tentu persepsi mengikuti. Dan seringkali bentukan pikiran ini juga mengikuti. Ketika perasaan tidak nyaman, bentukan pikiran juga bentukan pikiran yang buruk. Yang tidak nyaman pula. Kegelisahan, kekhawatiran. Dan kesadaran mengikuti. Maka kalau satu mendapatkan sakit, 4 lainnya juga mengikuti. Dan itulah kenapa Sang Buddha mengatakan bahwa 5 gugusan ini seperti perampok yang membuat kita terbunuh. 5 gugusan ini yang membuat kita menderita. Sehingga ketika kita mengatakan penderitaan yang sebenarnya itu bukan dari orang lain, tetapi dari kita sendiri. Dan karena hal itulah maka Sang Buddha menasihati, ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dan ini banyak sekali disampaikan di banyak khutbah. Yadani cangdang dukang, apapun yang tidak kekal adalah duka penderitaan. Dan apapun yang tidak kekal yang membuat penderitaan, maka tidak layak untuk dianggap bahwa ini milikku, ini aku, ini diriku. Maka alasan yang ketiga adalah karena duka, karena penderitaan. Alasan yang keempat, sesungguhnya kenapa tidak bisa dianggap sebagai milik, sebagai aku, sebagai diri, adalah karena tidak ada satupun fenomena yang sesungguhnya bisa berdiri sendiri. Tidak ada. Artinya, apapun fenomena yang muncul yang kemudian kita anggap sebagai jasmani, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan pikiran dan juga kesadaran, semua itu muncul karena berbagai macam kondisi. Banyak sebab yang memunculkan. Karena banyak sebab yang memunculkan, maka di mana kita bisa melihat ada aku? Di mana kita bisa melihat ada diri? Tidak ditemukan. Sebagai contoh yang juga disampaikan oleh Buddha Agung kita Sang Buddha dalam khutbah lain, ketika kita misalnya melihat dengan mata kita, melihat bentuk. Ketika melihat bentuk, secara umum akan memunculkan sebuah persepsi yang halus sekali tetapi kuat, bahwa ada aku yang sedang melihat. Tetapi sesungguhnya dalam melihat bentuk, dalam kita memunculkan kesadaran mata, di situ ada banyak faktor yang bermain. Ada banyak faktor yang hadir di situ. Yang kalau salah satunya tidak ada, maka pengalaman melihat berkenaan dengan objek tersebut tidak akan muncul.
Apa faktor-faktornya? Ada mata yang tidak rusak. Ada objek mata atau bentuk yang berada di wilayah di mana mata bisa melihat. Ada juga yang disebut tajo samanahara. Ada perhatian. Perhatian dari batin kita untuk melihat objek tersebut. Bisa ditambah lagi, ada cahaya. Kalau kemudian 4 hal ini atau 3 hal ini ada, hadir di situ, baru kemudian ada pengalaman melihat. Tapi kalau satu saja tidak hadir, maka pengalaman melihat berkenaan dengan objek itu tidak mungkin ada. Mata tidak rusak, perhatian ada, tetapi objeknya tidak berada di wilayah di mana mata bisa melihat. Maka tidak ada pengalaman melihat dengan mata. Matanya rusak, matanya tidak rusak. Objeknya ada dan bisa dilihat sesungguhnya. Tetapi tidak ada perhatian dari batin kita. Tidak ada tajuk samanahara, maka tidak ada pengalaman melihat. Atau misalnya, ada perhatian dari batin, objeknya juga ada, tetapi mata kita rusak. Juga tidak bisa melihat. Tidak ada pengalaman melihat. Pengalaman melihat ini yang kemudian memunculkan persepsi aku melihat. Ternyata muncul dari berbagai macam faktor. Kalau satu saja itu lenyap, maka tidak mungkin muncul pengalaman melihat. Lantas di mana kita bisa menemukan ada aku? Di mana kemudian kita berpikir ini milikku? Sedangkan ini muncul dari berbagai macam faktor. Bahkan kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian pernah mendengar satu kalimat yang dikatakan bahwa kehidupan sebagai manusia atau kehidupan sebagai makhluk yang fana adalah sulit. Pernah dengar ya? Kicang macanang jivita. Kenapa dikatakan demikian? Kehidupan sebagai makhluk yang fana adalah sulit. Artinya, untuk mempertahankan yang disebut kehidupan, itu membutuhkan banyak faktor. Kalau satu faktor saja tidak ada, kehidupan ini juga lenyap. Faktornya apa? Kita memiliki 4 unsur jasmani yang sehat, yang tidak ada kerusakan. Kita memiliki nafas, kita memiliki kehidupan jivitindriya. Kita mendapatkan asupan makanan. Berbagai macam faktor ini menyatu, hadir, kemudian memunculkan kehidupan sebagai manusia. Tapi kalau satu saja itu rusak, 4 unsur ada. Nafas masih ada. Tetapi kemudian kita tidak mendapatkan asupan makan selama 1 bulan. Apa yang terjadi? Mati. Kehidupan kita lenyap. Mungkin kita mendapatkan asupan, tapi salah satu 4 unsur mendapatkan masalah. Kita tidak mendapatkan asupan oksigen. Kita tidak bisa bernafas, tidak usah lama. 5 menit saja, 10 menit saja, mati. Nafas ada, asupan ada, tetapi kemudian darah kita, unsur air kita bermasalah. Kolesterol tinggi misalnya. Kemudian menghambat peredaran darah. Kena stroke. Mati juga. Maka kehidupan kita ini muncul dari gabungan berbagai macam faktor sehingga kita bisa berlanjut. Kalau satu saja itu tidak ada, satu saja rusak, kita meninggal. Itulah kenapa dikatakan jivitang macanang kicang macanang jivitang. Bahwa kehidupan sebagai makhluk fana itu sulit untuk dipertahankan.
Dan kalau kemudian apapun yang terjadi muncul karena berbagai macam faktor, lantas di mana kita bisa mengatakan yang sejati bahwa ini milikku, ini aku, ini diriku. Dan itulah kenapa Sang Buddha menasihati kita untuk merenungkan bahwasanya 5 gugusan ini adalah bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Ketika muncul yang sebaliknya, maka yang terjadi adalah penderitaan. Kita menderita. Kita terus mengalami keberlanjutan di alam tumimba lahir. Ketika yang dikembangkan adalah sebaliknya. Ini milikku, ini aku, ini diriku. Dan ketika Bante Rahula diberi nasihat demikian, beliau sebagai seorang samnera yang patuh, yang memang sangat tekun dalam latihan, kemudian berpikir, siapakah orang yang akan melanjutkan pindah cara, melanjutkan pindah patah, ketika mendapatkan nasihat secara pribadi dari Sang Buddha. Maka alih-alih beliau, Samnera Rahula kemudian melanjutkan pindah patah, beliau kemudian duduk di bawah sebuah pohon, di pangkal pohon. Tidak melanjutkan pindah patah. Dan pada waktu itu kebetulan gurunya, yaitu upajayanya, Bante Sariputta, baru kembali dari Pindapata. Melihat Samnera Rahula ini kemudian berpikir, jadi Samnera ini duduk dengan tegap, kemudian dengan mata terpejam bersila, kemudian Bante Sariputta berpikir, ini cocok untuk Samnera untuk mempraktikkan anapanasati, perhatian keluar masuknya nafas. Tanpa tahu bahwa sebelumnya diberi nasihat oleh Sang Buddha berkenaan dengan rupa kamadana, yaitu objek meditasi yang berkenaan dengan jasmani. Tidak tahu. Maka kemudian diberi nasihat, kalau Anda, Rahula, mempraktikkan objek keluar masuknya nafas sebagai bentuk meditasi, ini akan memberikan manfaat yang besar, buah yang besar. Kemudian di sore harinya, Bante Rahula menemui Sang Buddha. Karena sebenarnya dikatakan dalam kitab pengulas, Bante Rahula ini sebenarnya merasa bersalah. Karena diberi nasihat oleh Bante Sariputta tetapi tidak menjalani. Karena sebelumnya menjalani apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Merenungkan 5 gugusan sebagai bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Dan ia merasa bersalah. Kalau saya tidak menjalani nasihat dari Bante Sariputta sebagai guru saya adalah seseorang yang tidak patuh. Maka datang kepada Sang Buddha, meminta penjelasan bagaimana seseorang mempraktikkan anapanasati, objek keluar masuknya nafas, sehingga memberikan manfaat buah yang besar. Namun pada waktu itu Sang Buddha tidak langsung memberikan nasihat berkenaan dengan anapanasati. Sang Buddha melanjutkan penjelasan tentang bagaimana seseorang melihat jasmani sebagai bukan milikku, sebagai bukan aku, sebagai bukan diriku. Karena pada waktu itu Rahula dikatakan masih batinnya dikuasai oleh yang disebut Geha Sita Candaraga, yaitu nafsu keinginan, nafsu ragawi berkenaan dengan keperumah tanggaan, yaitu berkenaan dengan jasmani yang dianggap sebagai milik. Maka Sang Buddha kemudian memberikan penjelasan yang lebih detail berkenaan dengan jasmani atau rupa dilihat dari 5 unsur, terutama 4 unsur pertama dan juga unsur akasa. Yang mana Sang Buddha menyatakan bahwa apapun, yaitu unsur jasmani yang berkenaan dengan unsur padat, apakah ini berkenaan dengan yaitu rambut, bulu rambut, gigi, tulang, kulit, dan seterusnya, apapun yang disebut sebagai unsur padat, ini pun kemudian jangan dilihat sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Tapi mesti direnungkan bahwa apapun unsur padat berkenaan dengan jasmani adalah bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Dan tidak hanya unsur padat, termasuk unsur air.
apapun yang bersifat air pada jasmani kita, darah kita, air seni kita, air mata kita, apapun yang bersifat air dalam jasmani kita juga mesti dilihat dengan kebijaksanaan yang benar. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Tentu melihat dari berbagai macam alasan yang tadi telah disebutkan. Dan tidak hanya unsur padat dan juga unsur air. Melihat unsur api apapun yang membakar, temperatur pada jasmani kita, apapun yang membuat kita menjadi tua, membuat kita menjadi matang, berkenaan dengan jasmani kita, ini pun juga harus dilihat dengan cara yang sama. Dan tidak hanya berkenaan dengan 3 hal tadi, juga berkenaan dengan udara. Apapun udara yang ada dalam jasmani kita, dan juga tentu yang ada di dalam secara eksternal, itu pun juga mesti dilihat dengan cara yang sama. Apakah udara yang berada pada jasmani yang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, atau udara yang berada pada perut kita, kuciwata, atau udara yang terasa pada hidung kita, anapanasati, anapana. Apapun udaranya, mesti dilihat sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Yang sesungguhnya ketika kita melihat dengan cara demikian, ini yang sebenarnya disebut sebagai praktik meditasi vipassana. Dan sangat menarik, karena di Indonesia, ya kita banyak juga mempraktikkan meditasi dengan menggunakan kembung-kempis perut. Yaitu merasakan udara yang ada di perut kita. Yang kadang-kadang beberapa orang berpikir bahwa ini bukan meditasi yang diajarkan Sang Buddha. Nah, ada yang beranggapan ini tidak pernah ditemukan di dalam suta-suta. Padahal salah satu suta yang memberikan paling tidak sumber berkenaan dengan udara yang ada di perut adalah Maharahulawada Sutta. Udara dalam perut kuciwata. Tetapi kemudian yang mesti kita perhatikan adalah bahwa tidak hanya kita menyadari kembung kempis perut. Tidak hanya demikian. Tetapi bagaimana kita dalam praktek vipassana melihat, merenungkan dalam batin kita bahwa apapun udara pada jasmani termasuk kembung kempis perut yang jadi objek meditasi itu bukan sebagai milik. Bukan sebagai aku, bukan sebagai diriku. Hanya sekadar sebagai bagian dari unsur udara. Tidak ditemukan adanya entitas di sana. Bukan sebagai milikku, bukan sebagai aku, bukan sebagai diriku. Kalau perenungan ini dilakukan, inilah yang sebenarnya adalah praktik vipassana. Menggunakan objek kembung kempis perut, rising and falling our abdomen, tetapi di situ ada kebijaksanaan yang mesti dimunculkan. Ne tang mama, ne sohamasmi, na me soata. Dengan demikian, praktek vipassana itu dilakukan. Dan tidak hanya berkenaan dengan 4 unsur yang biasanya dikatakan sebagai Cattaru Mahabhuta. Tetapi kemudian unsur-unsur lainnya yang berkenaan dengan jasmani. Jadi kalau di dalam penjelasan selain ada Cattaru Mahabhuta juga ada yang disebut sebagai upadaya rupa. Jadi rupa, jasmani, materi yang berhubungan dengan 4 unsur utama. Yang dijelaskan di dalam Abhidhamma ternyata ada 28 jenis rupa. 4 unsur utama dan sisanya adalah upadaya rupa. Rupa yang attached atau berhubungan dengan Cattaru Mahabhuta. Ini pun juga hendaknya dilihat sebagai bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Termasuk adalah unsur udara. Unsur udara juga bagian dari di antara 28 jenis rupa. Harus dilihat sebagai bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Dan yang juga menarik dalam khutbah ini, Sang Buddha kemudian menjelaskan bahwa kita pun hendaknya bermeditasi
mengembangkan batin kita seperti halnya tanah. Jadi kita sudah melihat unsur tanah sebagai bukan milik, bukan aku, bukan diriku. Kita pun juga hendaknya membawa batin kita, mengembangkan batin kita seperti halnya tanah. Apa yang dimaksud dengan mengembangkan batin seperti halnya tanah? Kita belajar dari tanah. Seperti halnya tanah yang tidak kemudian menjadi bergembira ketika mendapatkan benda-benda yang bersih, dan juga tidak menjadi jijik, muak, atau tersakiti ketika mendapatkan benda-benda yang tidak bersih, ketika dilempari dengan kotoran, dilempari dengan ludah, dengan air seni, dengan mungkin darah, dengan nanah. Tanah itu tidak kemudian menjadi jijik, tidak kemudian menjadi muak. Demikian pula kita belajar dari tanah, kita membawa batin kita untuk seimbang, tidak terseret oleh kegembiraan, kemelekatan, dan juga tidak terseret oleh ketidaksukaan. Batin menjadi seimbang. Yang ini terkadang oleh para guru meditasi mengacu kepada praktek vipassana yang di situ sering disebut sebagai bare attention, perhatian yang apa adanya, atau sering disebut sebagai passive awareness, kesadaran pasif. Artinya melihat apapun fenomena yang datang pada kita, termasuk berbagai macam perasaan yang muncul, pikiran yang muncul, apapun fenomena yang datang dengan batin yang seimbang. Tidak terseret oleh suka maupun tidak suka, seperti halnya tanah. Tetapi kemudian ini pun juga mesti dipahami, bahwa membawa batin yang demikian, membawa batin yang seimbang, yang tidak terseret oleh suka dan tidak suka, oleh fluktuasi pikiran itu sendiri, juga muncul dari kebijaksanaan. Karena terkadang kemudian orang berpikir, kalau kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, melihat dengan kesadaran pasif, bukankah kita seperti orang apatis? Bukankah kita seperti orang bodoh? Orang yang tidak tahu apa-apa? Orang yang tidak peduli? Tentu tidak demikian. Seseorang mengembangkan kesadaran pasif, mengembangkan passive awareness, atau bare attention, tidak kemudian menghakimi apapun objek yang muncul, tidak memunculkan suka dan tidak suka, itu pun juga atas dasar kebijaksanaan. Paling tidak seseorang paham ketika menyukai, bergembira terhadap objek tertentu, itu adalah manifestasi dari ketamakan. Manifestasi dari keserakahan, itu kotoran batin. Itu juga menjadi driving force, kekuatan yang mendorong seseorang untuk terus mengembara di alam tumiba lahir. Dan ketika kemudian menolak, tidak menyukai atau lari dari objek yang tidak menyenangkan, itu adalah manifestasi dari kebencian, dari ketidaksukaan. Dan itu juga adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk mengalami keberlanjutan di alam tumiba lahir. Ini adalah kotoran batin. Melihat dari dua sisi ini, maka seseorang melatih batinnya. Melihat segala sesuatu sebagaimana adanya tanpa diseret oleh suka maupun tidak suka. Dengan mengumpamakan dirinya seperti tanah yang tidak kemudian bergembira ketika mendapatkan yang menyenangkan, yang bersih, tidak pula menjadi benci ketika mendapatkan yang tidak bersih, yang tidak menyenangkan. Batin seimbang. Ini juga sesuatu yang penting yang mesti kita lakukan dalam praktik meditasi ini. Dan tidak hanya mengumpamakan seseorang dengan tanah, juga mengumpamakan seseorang dengan air. Bermeditasilah seperti air. Seperti air yang kemudian akan membasuh semuanya. Tidak peduli.
Apakah benda yang kotor, benda yang katakan tidak kotor, semua akan terbasuh tanpa pandang bulu. Nah, demikian pula batin kita juga tidak melekat, tidak menolak terhadap apapun yang muncul. Batin seimbang. Seperti halnya tanah, juga seperti halnya air. Dan tidak hanya seperti halnya air, termasuk adalah mengumpamakan. Meditasi itu seperti ketika seseorang melihat api. Api ini akan membakar semuanya. Tidak peduli, tidak pandang bulu. Tidak hanya yang bersih saja, yang kotor pun juga ketika berdekatan dengan api dibakar. Demikian pula batin kita dilatih sedemikian rupa untuk tidak kemudian terseret oleh ketamakan, keserakahan ketika muncul yang menyenangkan, dan tidak pula kemudian terseret oleh kebencian ketika muncul yang tidak menyenangkan. Batin seimbang. Menerima semuanya tanpa melekatinya dan juga tidak menolak. Menerima semuanya. Seperti api yang membakar semuanya. Dan tidak hanya api. Kita diumpamakan dalam meditasi, dalam latihan ini seperti halnya udara. Udara tidak akan pandang bulu apapun bendanya, semua akan ditiup. Tidak hanya yang bersih saja, yang kotor pun juga akan ditiup. Kita pun juga melatih batin demikian. Dan juga seperti halnya angkasa, seperti halnya udara, seperti halnya ruang kosong. Ruang yang tidak menetap dimanapun. Karena ruang ini akan ada ketika ada bendanya. Bendanya hilang juga ikut hilang. Demikian pula, batin kita juga dilatih sedemikian rupa untuk tidak melekat terhadap apapun. Tidak melekat di sini bukan berarti kemudian menolak. Karena ketika menolak ada kebencian. Tidak melekat artinya membiarkan itu muncul, tetapi kemudian tidak menggenggam. Tidak menggenggam, juga tidak menolak. Dan dengan demikian, seseorang yang melatih batin demikian, batin akan menjadi seimbang. Dan ini yang seringkali para guru meditasi menggunakan istilah praktik passive awareness, kesadaran yang pasif. Dan khotbah tersebut, Sang Buddha juga melanjutkan kepada Rahula untuk mengembangkan praktik-praktik meditasi lainnya. Ketika berbagai macam pikiran yang buruk muncul, gunakan pengembangan tertentu. Ketika muncul kebencian, maka kembangkan cinta kasih. Ketika muncul keinginan untuk melukai, merugikan yang lain, maka kembangkan karuna, welas asih. Ketika muncul ketidakpuasan, arati, maka kembangkan mudita, berbahagia terhadap orang lain, berbahagia terhadap apapun yang dimiliki. Puas. Ketika kemudian muncul, yaitu pikiran tentang aku, maka munculkan, yaitu praktek pengembangan persepsi terhadap ketidakkekalan. Dan ketika muncul nafsu ragawi, kembangkan, yaitu asubha, yaitu meditasi, melihat fisik, melihat jasmani sebagai tidak indah. Nah, praktik-praktik ini diberikan oleh Sang Buddha kepada Rahula sebelum kemudian Sang Buddha menjawab pertanyaan Rahula berkenaan dengan Anapanasati. Waktunya masih ada nggak? Ya, 10 menit lagi ya. Baru kemudian Sang Buddha memberitahu tentang bagaimana seseorang mempraktikkan meditasi dengan perhatian keluar masuknya nafas. Yang dikatakan dengan praktek demikian, seseorang bisa mendapatkan manfaat yang besar, buah yang besar. Yang sebenarnya Anapanasati ini juga telah disebutkan di dalam Anapanasati Sutta. Juga disebutkan di dalam Girimananda Sutta. Kalau Bapak Ibu kemudian membaca Samyutta Nikaya, ada satu bagian yang dikenal sebagai Anapanasati Samyutta.
juga telah memberikan penjelasan berkenaan dengan praktik anapanasati. Dan tentu praktek ini sangat baik untuk kita pahami. Kenapa? Karena secara umum umat Buddha kebanyakan mempraktikkan anapanasati, perhatian terhadap keluar masuknya nafas. Bagaimana kita mempraktikkan anapanasati? Dijelaskan oleh Sang Buddha. Yang paling pertama yang baik untuk kita memiliki adalah kita hendaknya mencari tempat yang sunyi. Kalau para bhikkhu dikatakan aranya gatowa, rukamula gatowa, sunyagara gatowa. Pergi ke hutan, pergi ke pangkal pohon, dan juga pergi ke tempat yang sunyi, tempat yang kosong. Lantas di sana, apa yang mesti kita lakukan? Mencari posisi, postur tubuh yang paling sesuai. Yang paling sesuai ketika memperhatikan anapanasati, tidak lain adalah duduk bersila. Nisidati palangkang abujitwa, ujung kayang panidaya. Kita diajak untuk duduk bersila. Nisidati palangkang abujitwa. Tidak hanya duduk bersila, tetapi kemudian badan ditegakkan. Ujung kayang panidaya. Badan ditegakkan. Dan ketika badan ditegakkan, barulah kemudian kita memancangkan perhatian kita. Sating parimukang upada petvi. Jadi memancangkan sati kita, perhatian kita di depan kita. Tapi kemudian dijelaskan bahwa itu artinya adalah menjadikan objek meditasi sebagai objek perhatian. Dan di sanalah ketika menggunakan keluar masuknya nafas, yang paling awal, yang paling penting untuk kita lakukan adalah sadar. Sebelum kita bisa mengenali berbagai macam nafas dengan karakteristiknya, yang paling pertama adalah sadar terlebih dahulu terhadap keluar masuknya nafas. Satowa asasati, satowa pasasati. Seseorang sadar ketika nafas keluar, seseorang sadar ketika nafas masuk. Ini yang paling pertama. Yang kemudian dilanjutkan dengan 16 tahap. Bagaimana kita membawa batin menggunakan keluar masuknya nafas sebagai objeknya. Dan kalau kita sudah sadar terhadap objek meditasi keluar masuknya nafas, maka kemudian kita mulai mengenali, oh ternyata ada nafas panjang, ada nafas pendek. Mengenali ada nafas ketika masuk panjang, kemudian ada nafas yang ketika keluar panjang. Mulai dikenali. Kemudian juga mengenali ada yang nafas yang masuk panjang, ada nafas yang keluar maksudnya pendek, kemudian keluar juga pendek. Dikenali. Tetapi walaupun sudah mengenali, seseorang harus memperhatikan nafas dengan lebih detail lagi. Maka kemudian dilanjutkan, sabak kaya padisang wedi, asa sisa miti sikati. Sabak kaya padisang wedi, seseorang hendaknya mengalami semua jasmani. Di sini mengacu kepada mengalami semua nafas, keseluruhan nafas. Ketika nafas keluar. Jadi ketika nafas keluar, nafas saya keluar, mengalami keseluruhan nafas. Kenapa demikian? Karena ada kalanya, pada saat kita memperhatikan nafas, ada kemudian beberapa orang hanya melihat depannya saja. Tengah, belakang tidak terlihat dengan jelas. Maka dia harus berlatih. Tidak hanya melihat depannya, juga melihat tengah maupun belakang ketika nafas keluar. Dan tidak hanya nafas keluar. Ketika nafas masuk juga sama. Mencoba berusaha untuk melihat keseluruhan nafas. Sabak kaya padisang wedi, pasa sisa miti sikati. Seseorang melatih. Saya mengeluarkan nafas sembari merasakan
sembari mengalami keseluruhan nafas. Melatih. Maka kalau orang sudah memperhatikan nafas, walaupun sudah mungkin setiap nafas keluar sudah terperhatikan, akan tetapi harus semakin detail untuk memperhatikan. Mencoba untuk memperhatikan keseluruhan nafas. Dari yang awal sampai akhir ketika itu keluar, dari awal sampai akhir ketika itu masuk. Sabak kaya padisangweti. Dan kemudian dilanjutkan. Ketika sudah bisa memperhatikan keseluruhan nafas, maka seseorang juga mesti berlatih. Menenangkan nafas. Menenangkan reaksi-reaksi nafas itu sendiri. Pasambayang kaya sangkarang. Baik kemudian pada saat nafas masuk, pada saat nafas keluar. Ditenangkan. Walaupun sudah melihat secara keseluruhan, tetapi kadang-kadang ada reaksi-reaksi yang itu membuat batin menjadi tidak smooth. Batin menjadi tidak lunak. Maka nafas ini pun juga mesti ditenangkan. Supaya lebih halus. Supaya lebih smooth. Disebut pasambayang kaya sangkarang. Ini adalah tahap pertama. 4 tahap pertama. Yang Sang Buddha menyampaikan dalam khotbah lain, ketika seseorang melakukan dengan 4 tahap ini saja, ini sudah merupakan praktik dari kaya nupassana. Menjadikan jasmani sebagai landasan perhatian. Maka tahap selanjutnya dikatakan adalah bahwa seseorang kemudian ketika nafas masuk, nafas keluar, sembari merasakan kegiuran. Kemudian ketika nafas masuk, nafas keluar, seseorang sembari merasakan kebahagiaan. Suka padisangweti. Kemudian ketika nafas masuk, nafas keluar, seseorang kemudian sembari merasakan cita sangkara, mengalami cita sangkara, reaksi-reaksi dari cita batin. Apa itu reaksi dari batin? Tidak lain adalah vedana dan sanya. Perasaan dan juga persepsi yang mengikuti cita, mengikuti batin, mengikuti kesadaran. Dan seseorang kemudian mengupayakan untuk menenangkan perasaan, menenangkan persepsi. Pasambayang cita sangkarang. Dan kalau itu dilakukan, tahapan itu dilakukan, Sang Buddha mengatakan itu juga merupakan praktek Vedanupassana, yaitu perhatian terhadap perasaan. Kenapa? Karena yang ditenangkan itu adalah sangkara dari cita. Reaksi-reaksi yang mengikuti cita, mengikuti batin. Reaksinya adalah apa? Vedana sanya. Maka ketika itu dilakukan, Sang Buddha menyebutnya sebagai Vedanupassana. Memperhatikan nafas, tetapi di saat yang sama juga mengembangkan atau menjadikan perasaan sebagai objek perhatian. Vedanupassana. Tahapan selanjutnya, 4 tahapan selanjutnya adalah seseorang kemudian mengalami cita. Cita padisangveti asa sisa mitisikati. Mengalami cita. Kalau tadi citanya sudah ditenangkan, sangkalnya sudah ditenangkan, maka kemudian tinggal cita batinnya. Itu dialami sembari kemudian memperhatikan nafas masuk, nafas keluar. Dan kemudian juga tahapan selanjutnya adalah menggembirakan batin. Abi pamudayang citang. Batin digembirakan. Kemudian batin dikonsentrasikan. Sama dahang citang. Kemudian batin dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dari 5 rintangan batin. Dari pikiran-pikiran yang buruk, itu dibebaskan. Dan menjalani ini sembari memperhatikan nafas, itu merupakan praktik dari cita nupassana. Perhatian terhadap batin. Kalau 4 sebelumnya adalah vedana, kemudian 4 yang awal adalah rupa atau kaya, kemudian 4 yang di antara 4 yang
sampai ke-12 itu adalah cita. Sementara 4 selanjutnya yang disampaikan Sang Buddha kepada Rahula ini adalah praktik memang khusus, praktik vipassana. Yaitu apa? Karena sembari seseorang bernafas keluar, bernafas masuk, ia melatih untuk mengalami atau memahami anicca, ketidakkekalan, melihat anicca. Anicca nupasi asa sisa mitisikati. Masuk dan juga keluar, sembari melihat ketidakkekalan. Dan juga kemudian melihat viraga, ketanpa nafsuan. Kemudian melihat nirodha, kepadaman. Yang dimaksud dengan kepadaman adalah sembari memperhatikan nafas, ia melihat kepadaman dari 5 gugusan. Dan pada akhirnya juga, ia melihat sembari memperhatikan nafas masuk, nafas keluar, ia juga merenungkan patinissaga atau pelepasan, melepaskan kotoran-kotoran batin. Dan dikatakan 4 tahap terakhir ini itu adalah vipassana itu sendiri. Sementara tahapan dari 1 sampai 12 bisa vipassana, juga bisa samatha. Maka Sang Buddha menasihati Bhante Rahula ini dengan berbagai macam cara yang kesemuanya berisikan tentang praktik meditasi. Tidak hanya meditasi vipassana, tapi juga meditasi samatha. Dan ini menjadi salah satu khotbah Sang Buddha yang dijadikan sebagai panduan ketika kita mempraktikkan meditasi. Dan tentu tujuan ini semua adalah untuk membebaskan batin kita dari pengotor batin. Untuk supaya suatu saat dengan praktek-praktek seperti ini, kebebasan atau nibbana dapat direalisasi. Semoga apa yang telah dibaca tadi, kita membaca Maharawada Sutta, ini akan semakin dipahami bahwa ini merupakan sutta yang punya isi yang sangat luar biasa, yang menjadikan panduan kita untuk melihat bagaimana kita melihat dengan bijaksana 5 gugusan kita. Bagaimana kita hendaknya mempraktikkan samatha maupun vipassana. Semoga semakin bisa dipahami, semoga bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita semua maju dalam Dhamma demi pencapaian nibbana. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.